Assalamualaikum semuanya. Allahu Akbar. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, kita masih membahas seputaran Agustan. Banyak sekali orang berkata, mana bukti kalau Agustan itu sakit? Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak akan menunjukkan bukti kalau dia memang lagi sakit. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah si Agustan itu lagi kena mental dia. Kenapa kena mental? Karena dia lagi melawan Tuhan. Dia bukan lagi melawan orang Kristen, orang Katolik, anak-anak Tuhan. Yang dia lawan, yang dia tantang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka Tuhan Yesus sendirilah yang turun tangan langsung terhadap si Agustan untuk membereskan Agustan. Bapak Ibu, masa hidup di dunia saja Agustan setelah menantang Yesus dan dia kentutin Alkitab, dia merasa sangat tidak berdaya, terbaring di tempat tidur, dipapa oleh orang terdekatnya, dan dia mengucapkan salam, lalu dia teriak nama Tuhan. Habis itu dia langsung menangis Bapak Ibu. Ini bukti videonya Bapak Ibu. Allahu Akbar. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan saudara semua setelah melihat cuplikan video tadi? Bukti kalau dia memang lagi tak berdaya. Lihat di wajahnya, penuh dengan ketakutan. Apakah dia ada rasa sukacita? Tidak ada Bapak Ibu. Dihantui dengan rasa takut, itu bisa kelihatan di wajahnya. Dan ini adalah pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu. Jangan coba-coba menentang Tuhan. Kita ini adalah manusia yang tak berdaya, hidup penuh dalam dosa. Siapa kita ketika kita menantang Dia? Dia yang memberikan hidup kepada kita. Ya, tetapi kita tantang Dia dan firman-Nya berupa buku itu, berupa kitab, ditempatkan di pantatnya saudara. Bayangkan, ketika buku dia atau kitab yang dia imani sekarang dilakukan oleh orang di luar agama dia, apa yang akan terjadi saudaraku? Pasti cepat-cepat dimasukkan ke dalam penjara saudara. Tetapi ketika si Agustan melakukan hal yang begitu keji, banyak orang yang membela dia, malah berkata dia lagi membela agamanya, dia lagi berdakwah, dia lagi menyampaikan kebenaran. Apakah begitu cara dia berdakwah? Dengan menghina, mengolok-olok iman orang lain, dengan menghina dan mengolok-olok Tuhannya orang lain. Saudaraku, di dalam kitab yang diimani oleh Agustan sekarang sudah dilarang, jangan engkau mencaci maki sesembahan lain, karena mereka nantinya akan mencaci maki sesembahanmu. Nah ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan oleh si Agustan, supaya dia menjaga mulutnya, menjaga tutur katanya. Wajahnya Bapak Ibu tidak ada sukacita. Dia dalam keadaan ketakutan hari-hari ini Bapak Ibu. Saudara bisa melihat bagaimana tadi dia menangis. Bagaimana kita melihat wajah Agustan, mulut Agustan saudaraku. Sangat tidak sanggup kita lihat, sangat kita tidak sanggup kita bayangkan. Dan ini benar-benar menjadi pelajaran bagi seluruh orang, bagi seluruh umat manusia, bagi semua orang, bahwa kita harus berjalan di rel masing-masing. Kita punya agama masing-masing, punya keyakinan masing-masing, punya kitab suci masing-masing. Ya janganlah kita menghina agama orang, menghina iman kepercayaan orang, menghina sesembahan orang yang tidak kita sembah. Ya, berjalan di rel masing-masing. Yakini, tekuni, pelajari apa yang mestinya dipelajari. Dia adalah maha kuasa, maha segala-galanya. Sedangkan Agustan yang kentutin Alkitab, yang menentang Tuhan Yesus, manusia lemah, tak berdaya Bapak Ibu, itu belum ditampar saudara, ya, belum ditampar oleh Tuhan. Langsung dia KO, belum sebulan, baru beberapa hari dia terbaring di rumah dengan penuh
penyesalan kemungkinan, dan juga dia menangis, saudaraku. Praduga saya, dia lagi mengalami kesulitan yang luar biasa. Saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu satu hal untuk kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Hari-hari ini adalah hari yang jahat, di mana nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, mereka menyamar bagaikan serigala yang berbulu domba, saudara. Tujuan mereka adalah untuk memurtadkan orang-orang yang percaya. Tujuan mereka untuk membelokkan iman percaya kita kepada Yeshua HaMasiah, agar banyak anak-anak Tuhan murtad. Ingat saudaraku, jaga pemuda-pemudi kita, jaga anak-anak kita. Tanamkan dalam hati dan pikiran mereka akan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang bisa membawa kita, membawa umat manusia ke surga. Ya, firman Tuhan, firman yang hidup. Maka dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus yang berani berkata seperti itu, Bapak Ibu. Tidak ada nabi yang lain, tidak ada rasul yang lain, tidak ada utusan-utusan yang lain. Hanya dia satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana saudaraku, ketika kita rindu untuk masuk surga, maka selama kita hidup di dunia ini, carilah Tuhan yang benar, berpeganglah terhadap apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan sudah sangat jelas mengajarkan kita, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Ya, selain di dalam nama Dia tidak ada keselamatan. Kalau saudara mendengar dari orang-orang di sekitar saudara, di mana nantinya ada satu orang yang akan memberikan syafaat kepada saudara, ingat saudaraku, pegangan kita adalah Alkitab. Ya, kita imani apa kata Alkitab, kita pegangi apa kata Alkitab, kita percaya apa kata Alkitab, dan kita harus taat terhadap apa kata Alkitab. Maka dari itu, saudaraku, para pencinta channel Jalan Bagian, lihat di sekeliling kita, lihat di sekitar kita, betapa banyak orang di sekitar kita yang hari-hari ini asik mereka mencari jalan yang lurus. Mereka haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kita adalah orang yang sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Kita orang yang sudah mendapatkan jalan kebenaran hidup. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bagikan hal ini kepada mereka. Banyak sekali orang-orang di luar kekristenan yang belum menemukan jalan Shiratal Mustaqim. Tunjuki kepada mereka, Bapak Ibu, sayangilah mereka, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebagaimana kita sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan, saudaraku, mari kita bagikan jaminan keselamatan ini kepada mereka, agar mereka bisa melihat, bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Yohanes 3:16 berkata, begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika saudara dan saya, kita semua percaya kepada Yeshua HaMasiah, maka seketika itu juga saudaraku, kita mendapatkan hidup yang kekal. Jaga iman saudara, jaga hati saudara, jaga motivasi saudara di dalam Tuhan, agar kehidupan yang kekal di surga itu benar-benar bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Kita bisa bertemu dengan Tuhan secara nyata, face to face, saudara. Kita tidak seperti orang-orang yang masih mencari jalan yang lurus. Kita sudah diberikan jalan yang benar, jalan yang lurus oleh Yeshua HaMasiah. Jangan pernah saudara menyangkal, ya, jangan pernah saudara menyangkal Dia. Di luar Dia tidak ada keselamatan, Bapak Ibu. Sehebat apapun khotbah ceramah orang di luar kekristenan, ingat, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mereka mau ngomong apapun, ingat Bapak Ibu, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara melihat pakaian mereka begitu indah, begitu elok, ingat, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang perlu saudara jaga adalah menjaga iman saudara, agar selalu saudara berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Ya, ingat, penyesat ini berkeliaran di sekitar kita. Mereka menyesatkan kita, Bapak Ibu. Mereka selalu memberitakan hal-hal yang membuat kita putus asa di dalam Tuhan, membuat kita tidak ada harapan di dalam Tuhan, membuat kita yang akhirnya murtad, meninggalkan Yeshua HaMasiah. Saya tanamkan, di luar Dia tidak ada keselamatan. Ya, sehebat apapun mereka ngomong, keselamatan hanya ada di dalam Yeshua HaMasiah.
sehebat apapun mereka katakan agamaku paling benar, Yeshua HaMashiach adalah satu-satunya jaminan kepastian keselamatan bagi kita, saudaraku. Kita berpegang apa kata firman Tuhan, kita imani apa kata firman Tuhan, kita berdiri dalam firman Tuhan, dan kita taati apa kata firman Tuhan. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bisim HaMashiach, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bisim Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Ingat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di luar Yeshua HaMashiach tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Ya, hidup yang kekal di surga kita hanya dapatkan di dalam Dia. Di luar Dia kita mendapatkan hidup yang kekal di neraka. Tentunya tidak ada di antara Bapak Ibu yang mau masuk neraka. Ya, tidak ada. Maka pegang erat-erat iman saudara dan selalu berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Apapun kata orang dunia, bagaimanapun mereka mengajak saudara, menceritakan imannya kepada saudara, menceritakan bagaimana agamanya kepada saudara, ingat Bapak Ibu, kita percaya, imani, taati apa kata firman Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Terima kasih.